Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dan Pariwisata akan mempresentasikan materi bab 8 mengenai merancang dan mengelola proses jasa. Saya sendiri Fahrunisa bersama dengan teman-teman saya ada Andena Novianti Nabila, Ani Rahmawati, Ade Putri Dwiyandini, Anissa Maharani, Ratna Asih, dan Salsabila Putri Ramadanti. Menurut Richard Dawkins dan Sri Ramdasu, pada akhirnya hanya satu hal yang benar-benar penting dalam transaksi jasa, yaitu persepsi konsumen atas apa yang terjadi. Maka dari itu, perlulah untuk merancang dan mengelola layanan jasa, supaya persepsi konsumen dari layanan yang kita berikan itu akan memperoleh hasil yang memuaskan. Menyusun diagram alir proses layanan pelanggan. Dari perspektif pelanggan, jasa adalah pengalaman. Misalnya seperti mengunjungi perpustakaan atau menelpon layanan pelanggan. Selain itu juga menggunakan ojek online dan menggunakan servis elektronik. Dari perspektif organisasi, jasa adalah proses yang harus dirancang dan dikelola untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Contohnya itu misalnya layanan servis barang elektronik. Jadi bagaimana si organisasi atau perusahaannya ini nih memberikan layanan kepada pelanggan, misalnya apakah pihak servisnya itu bisa datang ke rumah atau harus pelanggan yang mendatangi ke pihak atau ke toko barang servis elektronik tersebut. Kemudian kalau misalnya bisa untuk dihubungi dan pihak dari servisnya itu yang datang ke rumah, itu membutuhkan waktu berapa lama, dan selain itu juga butuh berapa lama barang pelanggan itu diservis. Kemudian proses sebagai arsitektur jasa. Jadi proses di sini itu menggambarkan metode dan urutan waktu di mana sistem operasi jasa itu bekerja dan bagaimana antar layanan jasa yang diberikan itu saling berhubungan yang sehingga menciptakan value proposition. Flowcharting adalah alat sederhana untuk mendokumentasikan proses jasa. Jadi membuat diagram alir atau flowcharting itu adalah suatu teknik untuk menampilkan karakteristik dan tahapan dari langkah-langkah yang terlibat dalam penghantaran jasa kepada pelanggan. Jadi dengan membuat flowcharting ini akan mengetahui karakteristik dari jasa dan selain itu juga dapat mengenali proporsi nilai yang mungkin mencakup seluruh atau bagian dari manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian, para pemasar mengetahui bahwa menciptakan suatu diagram alir untuk jasa tertentu akan sangat berguna. Jadi, untuk para pemasar pastinya membutuhkan flowcharting ini supaya mengetahui bagaimana atau langkah kemana yang pelanggan menggunakan produk inti dan produk tambahan. Misalnya saat untuk ke restoran. Jadi layanan intinya itu adalah makanan dan minuman dan layanan tambahannya itu seperti apakah bisa atau mudah untuk reservasi restoran tersebut, kemudian bagaimana lahan parkirnya, apakah mudah atau tidak. Selain itu juga bagaimana pelayanan dari pelayannya, kemudian bagaimana memesan menunya dan pembayaran, tagihan dan sebagainya. Kemudian diagram alir akan membantu memahami bagaimana karakteristik dari keterlibatan pelanggan dengan organisasi jasa berbeda satu sama lain. Jadi karakteristik ini
Ada 4, pemrosesan manusia, pemrosesan kepemilikan, pemrosesan stimulus mental, dan pemrosesan informasi. Nah, ini ada contoh pemrosesan manusia menginap di hotel. Jadi, misalnya dari, pertama tuh, untuk memesan hotel. Jadi walaupun intinya kita ingin menginap di hotel, tetapi pasti memikirkan bagaimana tempat parkirnya, apakah mudah atau tidak, terus kemudian check-in-nya, dan setelah itu, menginap ada layanan tambahannya atau enggak, seperti kayak sarapannya bagaimana, apakah dipersiapkan atau gimana, kemudian dengan check out-nya. Kemudian ada pemrosesan stimulus mental, ada contohnya itu ramalan cuaca. Nah, di sini tuh intinya kita kan untuk memastikan rencana, tapi jadi sebelumnya ada menyalakan TV dan memilih saluran, menyaksikan acara lamara cuaca. Nah, perbedaan dari dua pemrosesan ini tuh, yang pertama untuk pemrosesan manusia ini bentuk prosesnya itu adalah fisik, jadi di mana kita harus terlibat langsung. Dan untuk pemrosesan stimulus mental ini, prosesnya itu yang mengakibatkannya bersifat informasi. Jadi menentukan apa kita jadi untuk pergi atau enggak setelah melihat ramalan cuaca ini. Next. Selanjutnya, membuat cetak biru untuk menciptakan pengalaman yang bernilai dan operasional perusahaan yang produktif. Alat utama yang digunakan untuk merancang jasa baru atau merancang ulang jasa lama disebut dengan membuat jasa cetak biru atau blueprinting. Cetak biru blueprint merinci secara detail tentang proses jasa yang dibangun dan meliputi hal-hal rinci seperti tampilan bagi pelanggan dan di mana titik-titik kegagalan dalam proses jasa. Next. Oke, selanjutnya mengembangkan suatu cetak biru. Di sini, dengan cara mengidentifikasi semua kegiatan kunci yang terlibat dalam penciptaan dan penghantaran jasa, dan merinci keterkaitan di antara kegiatan atau tahapan tersebut. Di sini, awalnya akan lebih baik jika mengumpulkan seluruh kegiatan sehingga mendapatkan gambaran umumnya. Dalam konteks maskapai penerbangan, misalnya, aktivitas naik pesawat oleh penumpang sebenarnya menggambarkan serangkaian tindakan dan dapat dipecah menjadi beberapa bagian, seperti menunggu barisan kursi diumumkan, memberikan boarding pass untuk verifikasi, berjalan menuju pesawat, memasuki pesawat, pramugari mengecek boarding pass, mencari kursi, menyimpan tas di bawah ke kabin, dan duduk. Nah, dalam tahapan atau bagian yang saya sudah jelaskan di atas, kemudian dapat memperbaiki kegiatan tertentu dengan cara menelusurinya untuk mendapatkan hal-hal apa saja nih yang harus dikembangkan dalam proses jasa. Next. Hal-hal yang termuat dalam cetak biru. Yang pertama itu ada kegiatan di depan layar, kegiatan di belakang layar. Karakteristik kunci dari cetak biru jasa adalah hal tersebut membedakan antara pengalaman pelanggan di depan layar dan kegiatan pegawai dan proses pendukung di belakang layar. Cetak biru jasa menegaskan informasi yang diperlukan pada masing-masing tahapan. Cetak biru jasa menegaskan informasi antara pelanggan dan pegawai dan bagaimana hal ini didukung oleh kegiatan di depan layar dan sistem dengan menegaskan hubungan di antara peran pegawai, proses operasional, teknologi informasi, dan interaksi pelanggan. Nah, standar jasa yang mencerminkan ekspektasi pelanggan. Cetak biru ini dapat memfasilitasi nih integrasi manajemen pemasaran, operasi, dan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Next. Cetak biru yang baik mengidentifikasi titik-titik kegagalan di mana kekeliruan bisa terjadi. Contoh, penghantaran jasa memakan waktu yang cukup lama, maka terdapat kemungkinan adanya keterlambatan di antara tindakan-tindakan tertentu, sehingga menyebabkan pelanggan harus menunggu lama. Cetak biru juga memberikan suatu peluang bagi manajer untuk mengidentifikasikan kegagalan potensial dalam prosesnya, titik di mana terdapat resiko besar terjadi suatu kesalahan dan mengurangi kualitas jasa. Ketika manajer menyadari titik-titik
titik-titik kegagalan ini, mereka akan lebih siap untuk mengambil tindakan pencegahan, mempersiapkan rencana darurat. Dengan adanya pengetahuan ini, spesialis pemasaran dan operasional dapat mengembangkan standar untuk mengeksekusi masing-masing kegiatan, meliputi waktu penyelesaian suatu tugas, waktu tunggu maksimum pelanggan, dan sebagainya. Next, akan dijelaskan oleh Ratna. Selanjutnya di sini adalah cetak biru itu dirancang untuk mencegah atau memulihkan kekeliruan bagi pelanggan atau pegawai, bagi pelanggan dan pegawai. Nah, tahapannya untuk mencegah kekeliruan ini yang pertama adalah mengumpulkan informasi mengenai titik-titik kegagalan yang paling sering terjadi. Jadi pihak manajemen bisa mengumpulkan kegagalan-kegagalan apa saja yang pernah terjadi sebelumnya dan dikumpulkan untuk identifikasi berikutnya pada tahapan kedua, yaitu mengidentifikasikan akar-akar penyebab dari kegagalan tersebut. Dari sini kita bisa mengidentifikasi, menganalisis kegagalan dalam proses jasa, dan hal ini merupakan hal yang penting. Analisis ini sering memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kegagalan atas kegiatan tertentu dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko dari kesalahan atau kegagalan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukannya pengidentifikasian, maka kita pihak manajemen bisa menciptakan strategi untuk mencegah kegagalan yang telah diidentifikasi tersebut. Strategi tersebut dapat berupa pencegahan atau solusi ketika terjadinya kegagalan. Next. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh kasus di restoran. Di sini ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, yaitu prolog atau adegan awal. Di sini pelanggan memesan restoran melalui telepon. Tindakan ini dapat terjadi beberapa jam atau bahkan beberapa hari sebelum pelanggan mengunjungi restoran. Setelah dilakukannya pemesanan melalui telepon, maka pelanggan akan menerima respon atau pesan yang diciptakan dari penjawab atau dari pihak restoran. Lalu di sini juga ada setelah itu ketika pelanggan akan menuju restoran atau tiba di restoran, maka di situ juru parkir memarkir kendaraan dan lalu pelanggan bisa menitipkan jas, lalu diantar menuju ke tempat duduk. Lalu tahapan yang kedua di sini adalah bagaimana penghantaran produk inti. Di sini pelanggan melihat menu makanan, lalu memesan makanan, dan selanjutnya pelanggan akan menikmati santapan dan dilayani dengan atmosfer yang menyenangkan. Lalu pada tahapan ketiga yaitu penutup, di sini terjadi bentuk tagihan yang akurat, pembayaran ditangani dengan sopan dan lancar. Selanjutnya juga pihak restoran akan memberikan ucapan terima kasih. Lalu tadi dilakukan penitipan jas, maka jas diberikan tanpa tertukar dan kendaraan disiapkan di pintu utama. Next. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi titik-titik kegagalan apa saja yang kemungkinan dapat terjadi. Contohnya dalam tahapan pertama, dapatkah pelanggan memesan melalui telepon? Lalu apakah ada meja yang tersedia ketika pelanggan menetapkan waktunya? Lalu apakah reservasinya dicatat dengan akurat oleh pihak restoran? Dan apakah meja makan tersedia sesuai dengan yang dijanjikan? Lalu pada tahapan kedua di sini, kegagalan bisa terjadi ketika penghantaran produk inti. Ketika
pelanggan sudah sampai di restoran, kemungkinan bisa terjadi waktu tunggu yang berlebihan dalam menyiapkan makanannya, sehingga akan membuat konsumen atau pelanggan itu merasa jengkel. Lalu ketiga, kegagalan pada proses penutup ini bisa terjadi penyerahan tagihan yang lamban atau mungkin tagihannya tidak akurat. Next. Selanjutnya, setelah mengidentifikasi, maka kita harus memecahkan masalah seperti kembali lagi melakukan pemeriksaan kegagalan untuk menghindari titik-titik kegagalan dari suatu proses jasa. Dari hal yang telah diidentifikasi tersebut, kita melakukan pemeriksaan kembali, lalu menetapkan standar dan target dari jasa. Jadi pihak manajemen menerapkan standar dan target. Next. Selanjutnya ada perancangan ulang proses jasa. Perancangan ulang ini adalah proses meremajakan kembali proses-proses yang sudah ketinggalan zaman. Namun dalam hal ini bukan berarti proses tersebut awalnya kurang dirancang. Justru perubahan teknologi, kebutuhan pelanggan, fitur jasa tambahan, dan tawaran jasa baru mungkin telah membuat proses yang lama mulai tidak efisien. Jadi perancangan ulang proses jasa ini adalah memperbaharui proses-proses yang sudah ada namun sudah ketinggalan zaman untuk dapat mengikuti perubahan teknologi dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan serta menyesuaikan perubahan-perubahan sesuai perubahan zaman. Next. Nah, di sini ada menetapkan standar dan target untuk proses pelayanan konsumen. Di sini dapat kita lihat di bagian bawah. Yang pertama itu ada atribut jasa. Atribut jasa itu meliputi responsivitas, keandalan, kompetensi, aksesibilitas, keramahan, komunikasi, kredibilitas, kepercayaan diri, kemampuan mendengarkan. Selanjutnya, dari atribut jasa tersebut, ada indikator proses jasa, yaitu waktu pemrosesan untuk menyetujui aplikasi. Tujuannya itu untuk menciptakan suatu dasar untuk mengukur kepuasan konsumen. Selanjutnya itu dapat kita tentukan standar proses jasa dengan waktu 24 jam yang bertujuan mendefinisikan tujuan kualitas jasa bagi staf. Nah, yang terakhir itu ada tahap target kinerja, yaitu 80% dari keseluruhan aplikasi dalam 24 jam. Tujuannya untuk memproses tujuan kualitas jasa. Next. Selanjutnya ada perancangan ulang proses jasa sebaiknya memperbaiki kualitas dan produktivitas. Dalam hal ini, upaya perancangan ulang biasanya berfokus dalam meraih pengukuran kinerja utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada berkurangnya jumlah kegagalan, berkurangnya waktu siklus dari inisiatif pelanggan pada suatu proses jasa hingga akhir. Selanjutnya ada produktivitasnya lebih diperkaya, dan yang terakhir bertambahnya kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, upaya-upaya perancangan ini dapat bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas yang ada. Next. Selanjutnya ada upaya perancangan ulang. Di sini ada tiga upaya, yaitu pemulihan, penyusunan ulang, dan substitusi dari proses jasa yang dapat dikategorikan dalam 5 tipe yang akan dijelaskan oleh teman saya Salsa. Next. Upaya-upaya dalam perancangan ulang proses jasa ini yaitu dikategorikan ke dalam berbagai tipe, antara lain satu, menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai. Maksudnya di sini, jadi itu kita harus berfokus pada bagian transaksi yang bermanfaat. Contoh yang tidak menambah nilai itu seorang pelanggan yang ingin menyewa mobil tidak tertarik dalam mengisi formulir atau memproses pembayaran
dan mengecek mobil yang telah dikembalikan. Nah, di perancangan ulang jasa merampingkan tugas-tugas tadi dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai. Ini beberapa perusahaan penyewaan mobil menawarkan layanan penyewaan mobil via online dan membawa mobilnya dari tempat parkir mobil yang telah ditunjuk, yang berarti terdapat daftar yang memuat nama pelanggan, mobil, dan nomor parkirnya. Kunci mobil sudah diletakkan di dalam, dan satu-satunya interaksi dengan pegawai penyewaan mobil adalah ketika keluar dari tempat parkir mobil di mana surat izin pengemudi si pengendara diperiksa dan kontrak ditandatangani. Saat mobil dikembalikan, cukup dengan memarkirkannya kembali di tempat parkir yang telah ditunjuk perusahaan. Sisa tagihan dikirimkan ke alamat tagihan yang sudah ditentukan dan dibayarkan melalui kartu kredit pelanggan. Hasil dari perencanaan ulang seperti ini biasanya memberikan peningkatan produktivitas dan kepuasan pelanggan secara bersamaan. Yang kedua, beralih pada swalayan atau layanan mandiri. Produktivitas dan bahkan kualitas jasa yang lebih besar dapat diraih dengan meningkatkan proses jasa swalayan. Contohnya, FedEx berhasil mengalihkan lebih dari 50% transaksinya dari pusat panggilan atau call center ke situs webnya, sehingga mengurangi jumlah pegawai pusat panggilan sebanyak 20 ribuan orang. Nah, yang ketiga ini ada menghantarkan jasa langsung. Jenis perancangan ulang seperti ini menghadirkan jasa kepada pelanggan alih-alih menghadirkan pelanggan ke perusahaan jasa. Hal ini seringkali dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, sekaligus meningkatkan produktivitas apabila perusahaan berada dalam lokasi yang mahal. Nah, yang keempat ini menggabungkan jasa. Penggabungan jasa melibatkan pengelompokan berbagai jasa ke dalam suatu tawaran, sehingga berfokus pada segmen pelanggan yang benar-benar jelas. Penggabungan ini dapat meningkatkan produktivitas atau pengelompokan jasa ini sudah disesuaikan dengan segmen tertentu, sehingga menjadikan transaksi lebih cepat dan mengurangi biaya pemasaran bagi masing-masing jasa. Dengan menambah nilai bagi pelanggan melalui biaya transaksi yang lebih rendah, hal ini sering kali lebih sesuai bagi kebutuhan segmen target. Yang kelima ini ada merancang ulang aspek fisik dari proses jasa. Itu perancangan ulang aspek fisik suatu jasa berfokus pada elemen yang terlihat dari suatu proses jasa dan meliputi perubahan terhadap fasilitas jasa dan perlengkapan untuk memperbaiki pengalaman jasa. Hal ini memberikan kenyamanan dan produktivitas serta seringkali meningkatkan kepuasan dan produktivitas dari pegawai garis depan. Next. Kemudian ada 5 tipe perancangan ulang jasa. Pendekatan konsep ini itu menghilangkan langkah yang tidak menambah nilai. Lalu ada manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi konsumen, dan tantangan atau hambatan. Nah, manfaat bagi perusahaannya itu meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan, menyesuaikan dengan kebutuhan, mendiferensiasikan perusahaan. Kemudian manfaat bagi konsumen ini memperbaiki efisiensi dan kecepatan, menggeser tugas dari konsumen ke perusahaan, meningkatkan aktivitas jasa, dan menyesuaikan jasa. Kemudian tantangan atau hambatan membutuhkan edukasi konsumen dan pelatihan pegawai untuk mengimplementasikan secara mulus dan efektif. Kemudian, swalayan atau konsumen memainkan peran produsen. Manfaat bagi perusahaan mendapatkan biaya yang lebih rendah, meningkatkan produktivitas, memperkaya reputasi teknologi, dan mendiferensiasikan perusahaan. Manfaat bagi konsumen yaitu meningkatkan kecepatan layanan, memperbaiki akses, menghemat uang, meningkatkan persepsi kontrol. Kemudian hambatan yang ditemui itu mempersiapkan konsumen atas peran ini, membatasi interaksi tatap muka, dan menjalin hubungan.
sulit mendapatkan umpan balik dari konsumen. Next. Kemudian, layanan langsung atau jasa diberikan di lokasi konsumen. Manfaat bagi perusahaan yaitu menghilangkan keterbatasan lokasi toko, memperluas basis konsumen, mendiferensiasi perusahaan. Manfaat bagi konsumen yaitu meningkatkan kenyamanan, memperbaiki akses. Tantangan atau hambatan yang dimiliki itu memaksakan beban logistik, memakan biaya tinggi, perlu kredibilitas dan kepercayaan tinggi. Kemudian jasa terpaket atau memadukan beragam jasa ke dalam satu paket. Manfaat bagi perusahaan, mendiferensiasikan perusahaan, membantu retensi konsumen, meningkatkan penggunaan jasa per orang. Manfaat bagi konsumen, menambah kenyamanan, memperbaiki akses. Tantangan atau hambatan, membutuhkan pengetahuan luas mengenai konsumen target. Bias dianggap pemborosan. Kemudian yang terakhir, jasa fisik atau manipulasi unsur-unsur berwujud yang terkait dengan jasa. Manfaat bagi perusahaan yaitu meningkatkan kepuasan pegawai, meningkatkan produktivitas, mendiferensiasi perusahaan. Manfaat bagi konsumen, menambah kenyamanan, memperkaya fungsi, menghasilkan ketertarikan. Tantangan atau hambatannya, mudah diimitasi, memerlukan biaya untuk memberikan dampak, meningkatkan ekspektasi konsumen. Next. Selanjutnya ada pelanggan sebagai koprodusen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cetak biru ini membantu merincikan peran pelanggan dalam jasa dan mengidentifikasikan jangkauan kontak antara pelanggan dan penyedia jasa. Di sini, kita ingin mengetahui dan menegaskan apakah peran pelanggan dalam suatu proses jasa benar-benar sebagai penerima pasif atau memerlukan keterlibatan aktif dalam menciptakan dan memproduksi jasa tersebut. Di sini, ada tingkat partisipasi pelanggan. Pada taraf tertentu, partisipasi pelanggan dalam penghantaran jasa tidak terhindarkan lagi dalam jasa proses manusia dan dalam banyak jasa lain yang melibatkan kontak langsung antara pelanggan dan penyedia jasa. Tingkat partisipasi pelanggan ini dibagi 3. Yang pertama ada tingkat partisipasi rendah. Tingkat partisipasi rendah ini, pegawai dan sistem melakukan semua tugasnya. Produknya cenderung terstandarisasi, pembayaran mungkin hanya membutuhkan input pelanggan. Contohnya di sini adalah bioskop. Kenapa bioskop dikatakan sebagai tingkat partisipasi rendah? Karena pelanggan yang ingin menggunakan bioskop atau ingin ke bioskop hanya tinggal duduk dan menonton. Tidak memerlukan partisipasi yang besar. Kemudian di sini ada penumpang bus. Sama seperti bioskop, penumpang bus hanya membeli tiket, duduk, lalu nyampe ke tujuan. Selanjutnya ada tingkat partisipasi sedang. Di sini input pelanggan diperlukan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mencakup penyediaan informasi. Upaya individu atau bahkan kepemilikan fisik mencakup penyediaan informasi, upaya individu atau bahkan kepemilikan fisik. Contohnya adalah salon. Di sini, ketika ingin mencuci dan memotong rambut, pelanggan harus mengizinkan penata rambut mengetahui gaya apa yang diinginkan dan bekerja sama selama langkah-langkah proses jasa dilakukan. Kemudian ada tingkat partisipasi tinggi. Di sini, pelanggan secara aktif bekerja sama bersama penyedia jasa dalam memproduksi jasa. Jasa tidak dapat tercipta tanpa partisipasi aktif pelanggan. Bahkan apabila pelanggan gagal memainkan peran ini secara efektif dan tidak melakukan tugas-tugas produksi tertentu, hal itu akan mengancam kualitas dari hasil jasa tersebut. Contohnya adalah wedding organizer atau konsultan perkawinan. Di sini, jika pelanggan ingin memiliki acara yang sesuai dengan konsepnya, yang sesuai dengan impiannya, maka pelanggan tersebut harus berkomunikasi yang tinggi dengan penyedia jasa. Selanjutnya adalah kesehatan. Di sini kesehatan seperti dokter, di mana jika kita
sedang ke dokter, maka kita juga harus memberitahu apa-apa saja yang sedang kita rasakan kepada dokter tersebut. Next. Di sini ada mengurangi kegagalan jasa yang diakibatkan oleh pelanggan. Menurut Stephen Tax, Mark Colgate, dan David Bowen menemukan bahwa pelanggan menjadi penyebab sepertiga dari seluruh masalah jasa. Nah, di sini mereka merekomendasikan bahwa perusahaan berfokus pada pencegahan kegagalan pelanggan dengan mengumpulkan data terhadap terjadinya masalah, mengevaluasi akar penyebabnya, dan menciptakan solusi yang preventif. Selanjutnya, di sini ada pelanggan sebagai pegawai parsial. Maksudnya pegawai parsial di sini pelanggan itu merupakan bagian dari pegawai. Nah, mengelola pelanggan secara efektif sebagai pegawai parsial merupakan cara lain untuk meningkatkan kinerja pelanggan dalam proses jasa dan mengurangi kegagalan jasa yang disebabkan oleh pelanggan. Tugas ini memerlukan strategi sumber daya manusia yang sama sebagaimana pengelolaan karyawan perusahaan sendiri dan sebaiknya mengikuti beberapa langkah berikut. Di sini ada 6 langkah, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang efektif dimulai dari rekrutmen dan seleksi. Pendekatan yang sama sebaiknya juga digunakan bagi pegawai parsial. Jadi, apabila koproduksi memerlukan kemampuan spesifik, perusahaan sebaiknya menargetkan upaya pemasaran mereka untuk merekrut pelanggan baru yang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada melakukan analisis pekerjaan dari peran pelanggan di dalam bisnis dan membandingkan dengan peran yang diinginkan perusahaan untuk pelanggan mainkan. Di sini kita harus menentukan apakah pelanggan menyadari bagaimana mereka diharapkan untuk berperan dan memiliki kemampuan yang diperlukan. Selanjutnya, edukasi dan pelatihan terutama apabila analisis pekerjaan mengidentifikasi ketidakselarasan dari persepsi peran pelanggan. Makin banyak pekerjaan yang diharapkan dari pelanggan, makin besar pula kebutuhan informasi mereka mengenai cara berperan agar mendapatkan hasil terbaik. Edukasi yang diperlukan dapat diberikan dalam banyak cara. Mengiklankan suatu jasa baru seringkali memuat konten edukasi yang signifikan dan brosur serta instruksi merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, ada memotivasi pelanggan dengan menjamin bahwa mereka akan diberikan imbalan atas kinerja mereka. Di sini misalnya, yaitu kepuasan dari kualitas yang lebih baik dan output yang lebih sesuai, kesenangan akan partisipasi dalam proses jasa aktual, keyakinan bahwa produktivitas mereka mempercepat proses dan menghemat biaya. Selanjutnya, ada menilai kinerja pelanggan secara berkala. Apabila tidak memuaskan, waktunya untuk memperbaiki edukasi dan pelatihan pelanggan dan atau mengganti peran dan proses jasa di mana mereka terlibat. Yang terakhir, ketika suatu hubungan tidak berjalan baik, mengakhirinya menjadi pilihan terakhir. Sebagai contoh, dokter memiliki tugas legal dan etis untuk membantu para pasien mereka. Tetapi hubungan ini akan berhasil apabila terjadi kerjasama yang baik. Cepat atau lambat, sebagian besar dokter pasti akan menemukan pasien yang kasar atau tidak jujur, atau bahkan menyulitkan, sehingga membuat dokter harus meminta individu tersebut agar mencari pengobatan di tempat lain. Tentu saja, memecat pelanggan harus dilakukan secara baik-baik. Menghentikan hubungan pelanggan mungkin mengindikasikan adanya masalah dalam proses rekrutmen yang harus ditangani. Next. Selanjutnya yaitu ada teknologi swalayan, yaitu dia sebagai suatu kemajuan teknologi yang memperkenankan konsumen untuk melayani dirinya sendiri dalam proses produksi maupun konsumsi jasa, yaitu melalui fasilitas teknologi yang sudah disediakan tanpa adanya bantuan atau kontak langsung dari karyawan perusahaan. STT ini meliputi antara lain yaitu yang pertama ada terminal otomatis perbankan atau yang biasa disebut dengan ATM, yaitu sistem pelayanan perbankan yang memungkinkan nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa
harus langsung datang ke bank atau tanpa perlu meminta bantuan teller, misalnya untuk membayar utang, menyetor, atau menarik dana, atau mentransfer uang secara otomatis melalui ATM. Selanjutnya yaitu ada pemindai swalayan di bagian kasir pada swalayan. Yaitu contohnya pada tahun 2018, e-commerce raksasa asal Amerika Serikat membuka Amazon Go, yaitu swalayan yang kental dengan kecanggihan teknologi di dalamnya. Mengusung nama dengan Amazon Go, toko ini menjual keperluan sehari-hari yang tidak melibatkan kasir di dalamnya, jadi sehingga memudahkan dan mempercepat proses belanja pelanggan. Selanjutnya itu ada stasiun pengisian bahan bakar swalayan, contohnya kayak SPBU. Sekarang di beberapa titik SPBU hanya ditugaskan satu karyawan untuk menjadi kasir dan untuk mengisi tangki bensinnya yaitu konsumen itu sendiri. Terus selanjutnya ada sistem telepon otomatis seperti phone banking, yaitu bisa untuk mentransfer uang, membayar utang, menyetor, atau menarik. Terus ada check-out hotel terotomatis, dan berbagai jasa berbasis internet lainnya. Next. Yaitu faktor psikologis dalam layanan swalayan. Nah, penting banget nih bagi pemasar jasa untuk memahami bagaimana pelanggan untuk memutuskan antara menggunakan pilihan SSTS dan mengandalkan penyedia jasa manusia. Jadi, gagasan dari SSTS ini yaitu berdasarkan pada alasan ekonomis, seperti menekankan peningkatan produktivitas dan penghematan biaya yang dihasilkan ketika pelanggan mengambil alih tugas yang sebelumnya dilakukan pegawai jasa. Dalam banyak hal, sebagian penghematan yang dihasilkan dibagi bersama pelanggan dalam bentuk harga yang lebih rendah, sebagai dorongan bagi pelanggan untuk mengubah perilaku. Selanjutnya, perusahaan perlu mengetahui bahwa SSTS membawa keuntungan sekaligus kelemahan bagi pelanggan. Keuntungannya yaitu pelanggan mendapatkan kemudahan, fleksibilitas, kenyamanan dari segi lokasi yang lebih besar atas pengantaran jasa yang bermanfaat dalam hal waktu dan penghematan biaya. Kelemahannya itu menimbulkan konsumen jadi cemas dan stres karena terdapat bukti bahwa sebagian pelanggan merasa kurang nyaman menggunakan SSTS ini dan memandang SSTS ini tuh dalam penerimaan jasa yang bersifat mengancam. Karena sebelumnya menurut sebagian pelanggan memandang transaksi jasa itu sebagai interaksi sosial karena mereka lebih suka berinteraksi dengan orang-orang. Next. Nah, selanjutnya ada aspek apa dari SSTS yang menyenangkan atau mengganggu pelanggan. Itu ada 3 pertanyaan mendasar yang dapat digunakan untuk menilai potensi keberhasilan SSTS ini menurut Mary Jo Bittner. Yang pertama, apakah SSTS ini dapat diandalkan? Jadi perusahaan itu seharusnya menjamin bahwa SSTS ini harus dirancang dengan baik untuk mengantarkan jasa yang lebih bagus ketimbang manusia. Pelanggan menyukai SSTS ini ketika sarana tersebut membantu mereka keluar dari situasi sulit. Contohnya ATM. Jadi mesin ATM ini ditempatkan di lokasi strategis. Terus pemesanan tiket online, yaitu mudah dijangkau setiap saat. Terus ada lagi contohnya seperti wisatawan yang berpengalaman mengandalkan SSTS ini untuk menghemat waktu dan energi di bandara seperti memesan fasilitas penyewaan mobil dan memesan hotel. Terus apakah SSTS ini lebih baik dari pilihan interpersonal yang lain? Jadi apabila SSTS ini tidak menghemat waktu, tidak memberikan kemudahan akses, tidak memiliki manfaat-manfaat lainnya, maka pelanggan akan tetap menggunakan proses konvensional yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi ketika SSTS ini berkinerja lebih baik dibandingkan dengan pegawai jasa, akan memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksinya lebih cepat ketimbang interaksi tatap muka atau telepon. Contohnya seperti kesuksesan Amazon.com
yang mencerminkan upaya-upayanya dalam menciptakan alternatif yang lebih personal dan efisien dalam mengunjungi toko retailnya. Selanjutnya, apabila SSTS ini gagal, apakah ada sistem yang lebih baik untuk memulihkan jasa tersebut? Nah, pelanggan bisa membenci SSTS jika tidak berfungsi dengan baik. Pelanggan juga merasa frustasi jika mereka melakukan kesalahan, contohnya kayak seperti memberikan informasi yang salah, memacet tombol yang salah. Nah, dalam segi ini pelanggan juga bisa menjadi penyebab ketidakpuasan mereka sendiri. Namun, sekalipun pelanggan itu melakukan kesalahan, pelanggan masih bisa menyalahkan penyedia jasa. Kenapa tidak menyediakan sistem yang lebih mudah? Nah, contohnya seperti konsumen mulai kesal apabila mesin ATM tersebut sedang rusak, dan mereka tidak bisa diterima. Nah, penting bagi perusahaan ini untuk menyediakan sistem pemulihan. Nah, seperti bank menaruh nomor telepon pada mesin ATM supaya pelanggan kalau memiliki pertanyaan atau mengalami kesulitan bisa mengakses layanan pelanggan langsung 24 jam menelpon. Selanjutnya, next. Nah, ini ada mengelola keengganan konsumen untuk berubah. Jadi di sini ada 6 langkah yang bisa digunakan untuk memandu proses ini dan mengurangi keengganan pelanggan untuk berubah. Yang pertama itu ada membangun kepercayaan konsumen. Jadi perusahaan harus membangun kepercayaan konsumen agar konsumen ini mempunyai keinginan untuk menerima perubahan ini dan memiliki etikat untuk memakai produk dari penyedia jasa. Selanjutnya itu ada memahami kebiasaan dan ekspektasi konsumen. Jadi pelanggan sudah terbiasa dengan menggunakan jasa tertentu. Pelanggan sudah memiliki bagian alir atau flow card mereka masing-masing. Jadi inovasi atau perubahan ini akan mengganggu rutinitas pelanggan sebelumnya. Jadi perusahaan di sini harus memberikan panduan yang jelas mengenai perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu ada mempublikasikan manfaatnya. Itu yang ketiga ada menguji terlebih dahulu prosedur dan pelengkapannya. Yaitu harus dilakukan uji laboratorium atau uji lapangan apabila personil jasa akan digantikan dengan teknologi. Jadi sebaiknya dibuat desain yang mudah, jangan membuat instruksi yang ambigu, rumit, atau terlalu otoriter, karena dapat menurunkan minat konsumen. Nah, selanjutnya itu ada mempublikasikan manfaatnya. Contohnya seperti menggunakan iklan di media massa, sosmed, poster, atau komunikasi secara personal untuk menginformasikan inovasi tersebut dan menjelaskan manfaat spesifik untuk konsumen atas perubahan yang akan terjadi. Yang kelima yaitu adalah mengajari konsumen untuk menggunakan inovasi dan menguji cobanya. Yaitu perusahaan menugaskan personal jasa untuk menunjukkan kerja suatu teknologi dan menjawab pertanyaan yang memberikan kepastian. Nah, terus dilakukannya juga insentif promosi seperti diskon, poin langganan, atau hadiah kejutan juga dapat mensimulasi uji coba. Nah, yang terakhir ini adalah memonitor kinerja dan selalu memberikan perbaikan. Jadi penting untuk mengawasi penggunaan, mengawasi kegagalan transaksi, serta keluhan konsumen setiap waktu. Jadi manajer jasa harus berupaya keras untuk selalu memperbaiki SSTS ini dan menjaga momentum SSTS ini. Gitu. Sekian dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata, kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.